Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Digital Society Communication dengan dosen pengampu yaitu Muhammad Nur Ihsan, SIKOM, MIKOM. Video ini akan mengangkat tema masalah penyimpangan nilai atau norma sosial dengan topiknya yaitu aborsi sebagai penyimpangan norma. Aborsi merupakan suatu fenomena yang dianggap ilegal di Indonesia. Pasti kita semua pernah melihat berbagai berita mengenai fenomena aborsi di berbagai media sosial online maupun cetak. Ini merupakan tantangan bagi masyarakat Indonesia di era digital. Maraknya berita aborsi menandakan bahwa peningkatan kasus aborsi ilegal di Indonesia menjadi perhatian penting dalam konteks masyarakat digital. Aborsi sebagai penyimpangan sosial memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan, hukum, dan juga norma-norma sosial. Memahami pihak-pihak yang terlibat, penyebab, dan juga dampaknya akan membantu kita merumuskan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini di era digital. Aborsi sebagai penyimpangan norma sosial tentunya melibatkan beberapa pihak, diantaranya yaitu individu, institusi, dan juga media. Individu sendiri merupakan wanita yang melakukan aborsi, pasangan, dan atau keluarga mereka menjadi pihak yang paling terdampak secara langsung. Mereka menghadapi konsekuensi fisik, mental, dan juga sosial dari tindakan aborsi ilegal. Sedangkan pihak institusi yaitu klinik aborsi ilegal atau organisasi kesehatan dan pemerintahan memiliki peran penting dalam menangani masalah ini. Mereka bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, menyediakan layanan kesehatan yang aman, serta membuat kebijakan yang tepat. Lalu juga ada media online yang memiliki pengaruh cukup besar dalam menyebarkan informasi tentang aborsi. Mereka dapat memainkan peran positif dengan menyediakan informasi yang akurat dan edukatif atau negatif dengan mempromosikan aborsi ilegal. Untuk informasi tambahan, sebanyak 92% perempuan yang mengalami aborsi sudah menggunakan kontrasepsi. 30% dari mereka memiliki anak lebih dari 2. 92% dari perempuan yang melakukan aborsi menganggap bahwa penggunaan metode versi modern terlalu mahal atau sulit diakses. Kemudian penyebab utama aborsi meliputi kondisi kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan akibat perkosaan, atau alasan medis yang mengancam kesehatan ibu atau janin. Ekonomi, sosial, edukasi merupakan penyebab dari masalah aborsi. Keterbatasan ekonomi yang dialami para wanita dapat mendorong mereka untuk memilih aborsi ilegal sebagai solusi yang dianggap lebih terjangkau. Stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah juga menyebabkan wanita merasa terpaksa untuk menyembunyikan kehamilannya dan melakukan aborsi secara ilegal. Kurangnya pendidikan seksual dan juga reproduksi yang memadai membuat wanita kurang memahami resiko dan juga konsekuensi dari aborsi ilegal sehingga mereka melakukan aborsi ilegal tersebut. Dampak dari aborsi ilegal dapat membahayakan kesehatan fisik serta mental wanita dan juga dapat menimbulkan stigma dan juga diskriminasi sosial. Selain itu, praktik ini juga melanggar hukum serta norma-norma moral yang ada. Ada sebesar 4,1% kematian ibu di Indonesia akibat keguguran dan aborsi. Berdasarkan hasil studi Guttmacher Institusi dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan bahwa 12% perempuan yang mengalami aborsi membutuhkan perawatan medis karena adanya komplikasi. Lalu ada sebanyak 73% perempuan melakukan aborsinya secara mandiri. Aborsi sebagai penyimpangan norma mempunyai pola interaksi sosial yaitu personal, kelompok, dan juga organisasi. Secara personal, interaksi antara pasangan, keluarga, dan juga teman-teman menjadi penting dalam mendukung dan menentang keputusan aborsi. Secara kelompok, komunitas pendukung dan juga penentang aborsi dapat mempengaruhi opini publik dan membentuk wacana sosial. Di dalam interaksi organisasi, klinik aborsi ilegal, organisasi kesehatan, dan media sosial sebagai platform diskusi memainkan peran penting dalam ekosistem aborsi. Hukum,
edukasi, kesehatan, sosial merupakan beberapa faktor pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan aborsi secara ilegal. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik aborsi ilegal dapat membantu mengurangi kasus-kasus yang terjadi. Peningkatan pendidikan seksual dan reproduksi yang komprehensif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aborsi. Kemudian dari segi kesehatan, akses yang mudah ke layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal dapat menjadi alternatif bagi wanita yang membutuhkan. Kemudian pendekatan dari segi sosial, program dukungan sosial bagi wanita hamil dan juga anak dapat membantu mengurangi angka aborsi ilegal. Selain keempat pendekatan tersebut, kita juga dapat melakukan beberapa tindakan seperti edukasi, kebijakan, teknologi, dan juga dukungan sosial. Lalu bagaimana cara kita melakukannya? Ya, melalui edukasi, yaitu dengan melakukan kampanye pendidikan yang lebih luas tentang kesehatan reproduksi yang akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan mengurangi stigma tersebut. Kemudian penguatan kebijakan dan regulasi tentang aborsi. Hal ini dapat membantu menegakkan hukum dan melindungi hak-hak wanita. Kemudian dari segi penggunaan teknologi digital untuk menyebarkan informasi yang akurat dan edukatif. Hal ini dapat membantu dalam mencegah aborsi ilegal. Di antara hal tersebut, dukungan sosial juga merupakan yang terpenting di mana peningkatan program dukungan sosial untuk wanita hamil dapat membantu mengurangi angka aborsi ilegal. Dari data statistik tahun 2018 sampai tahun 2020 menunjukkan kenaikan jumlah aborsi ilegal. Data pada tahun 2018 sendiri jumlah aborsi ilegal mencapai 2,4 juta kasus. Dengan tingkat kematian ibu sebesar 22%. Kemudian data di tahun 2019 mencapai 2,6 juta kasus dengan tingkat komplikasi sebesar 35%. Lalu pada tahun 2020 juga menunjukkan kenaikan jumlah kasus, yaitu dengan jumlah kasus sebesar 28 juta kasus dengan tingkat infeksi sebesar 45%. Data dan statistik tersebut merupakan data dari tahun 2018 sampai 2020. Namun hingga saat ini 2024 masih banyak kasus aborsi ilegal setiap tahunnya. Aborsi merupakan suatu penyimpangan sosial. Namun, bagaimana hukum memandang aborsi di Indonesia? Dari segi hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi diperbolehkan, tentunya dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya kondisi kedaruratan medis yang dapat mengancam jiwa ibu atau janin, serta kehamilan akibat perkosaan sebelum mencapai usia kehamilan 40 hari atau 6 minggu. Jika ada pertanyaan, apakah aborsi ilegal di Indonesia? Jawabannya tentu saja iya. Jika aborsi tersebut dilakukan di luar kedaruratan medis, Indonesia menganggap hal tersebut sebagai tindakan yang ilegal. Lalu sebenarnya apa penyebab utama dari tindakan aborsi ini? Penyebab yang paling utama sering ditemukan yaitu praktik seks bebas atau free sex dan tekanan ekonomi yang mendorong perempuan untuk mencari cara mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Sebagai seorang wanita, saya menekankan bahwa dampak negatif dari aborsi secara ilegal yaitu resiko kesehatan yang serius terutama bagi perempuan, termasuk komplikasi medis dan stigma sosial. Tindakan medis tentu saja memiliki norma medis yang aman dan juga terstandar. Namun, aborsi memiliki metode yang tidak aman dan menyimpang dari norma medis tersebut. Salah satu metodenya yaitu penggunaan jamu atau obat-obatan non-spesifik. Sekali lagi, perlu kita ingat bahwa aborsi merupakan suatu tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum dan juga moral yang berlaku di masyarakat Indonesia. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Digital Society Communication. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.